Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan TV Peradaban, teman-teman sekalian. Terkait dengan adanya permintaan dari pemirsa untuk membahas kisah para nabi, maka pada kesempatan ini kami ingin membahas tentang silsilah nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada serial silsilah nabi-nabi ini hanya kami batasi pada 25 nabi dan rasul yang masyhur sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dengan tidak mengurangi penghormatan kita kepada nabi dan rasul lain yang Allah utus. Sekiranya ada yang kurang atau salah dalam kami membawakan konten silsilah nabi-nabi, mohon masukan dan koreksinya nanti di kolom komentar. Baik, kita mulai episode 1 ini dengan silsilah Nabi Adam alaihissalam, bapak para nabi dan manusia modern sejagat raya. Para ulama dan ahli sejarah menuliskan usia Nabi Adam alaihissalam adalah 930 tahun. Sebagian lagi menuliskan 970 tahun. Adapun tahun periode sejarah hidup Nabi Adam dituliskan oleh ahli sejarah pada kisaran tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Para ahli sejarah juga banyak menuliskan tentang jumlah keturunan Nabi Adam, yaitu berjumlah 40 anak laki-laki dan perempuan. Kisah yang masyhur tentang anak-anak Nabi Adam adalah kisah Qabil yang membunuh Habil dan menjadi tragedi kemanusiaan pertama di dunia ini. Anak Nabi Adam yang lain yang diabadikan kisahnya adalah Syed atau Seth, yang kemudian menjadi nabi dan meneruskan risalah perjuangan Nabi Adam alaihissalam serta melahirkan keturunan manusia penghuni bumi berikutnya. Sebagian besar ulama meyakini bahwa tempat turunnya Nabi Adam di bumi adalah di India. Akan tetapi sebagian ulama juga ada yang berpendapat Nabi Adam diturunkan di Jazirah Arab. Dalam kitab Kisah Para Nabi, Ibnu Katsir mengatakan beberapa pendapat perawi hadis tentang beberapa pendapat berbeda tentang di mana Nabi Adam pertama kali diturunkan di bumi. Di antaranya Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Zarah menceritakan kepada kami, Utsman bin Ali Syaibah menceritakan kepada kami, Jarid menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Adam diturunkan ke bumi tepat di suatu wilayah yang bernama Dahna. Tempat itu terletak antara Mekah dan Taif. Sementara itu, menurut riwayat lain, Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimyan di Basrah. Sementara itu, ular diturunkan di wilayah Isbahan. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti ini. Pendapat lain juga disebutkan As-Sa'di, Adam turun di India, yang dimaksud sekarang adalah Sri Lanka, dan bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Sedangkan Ibnu Umar meriwayatkan Adam diturunkan di Sofa, sedangkan Hawa diturunkan di Marwa. Riwayat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim. Dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur Fit Tafsir Bil Ma'thur menyebutkan
Ibnu Abbas menafsirkan ayat, kami berfirman, turunlah kalian, dengan Adam diturunkan di sebuah lokasi di bumi bernama Dahna yang terletak di antara Mekah dan Taif. Sementara Ibnu Abbas meriwayatkan, Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Adam pun mencari Hawa hingga tiba di Jama', lalu Hawa didekatkan kepadanya. Karena itulah tempat itu dinamakan Musdalifah, dan akhirnya mereka pun bertemu di Jama'. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Adam diturunkan di India, dia merasa kesepian. Akhirnya Jibril pun turun dan mengumandangkan azan. Ketika mendengar nama Muhammad disebutkan, Adam bertanya kepada Jibril, siapa Muhammad ini? Jibril menjawab, dia adalah anak keturunanmu yang terakhir dari kalangan Nabi. Beberapa sahabat meriwayatkan bahwa Adam diturunkan di India. Di antara mereka adalah Jabir, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya, Ibnu Al-Munzir, dan Ibnu Asakir. Lalu Ibnu Umar, seperti yang disampaikan oleh At-Tabrani. Sementara sebagian ulama hadis berpendapat mengenai tempat di mana Adam diturunkan, maka tidak ada keterangannya sama sekali dalam Al-Quran, dan juga tidak menjumpai adanya hadis sahih yang menyebutkan hal ini. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan tempat turunnya Adam di bumi, namun statusnya dhaif menurut para ulama hadis lagi, sebagaimana keterangan dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah. Terlepas dari semua pendapat di atas, kajian masalah ini masuk dalam ranah kajian masalah gaib, masalah yang manusia sebelumnya tidak pernah ada yang tahu dan menyaksikan peristiwa ini. Sementara kita tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali sebatas informasi yang diberitakan oleh pemilik kabar gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran atau melalui wahyu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mempelajari masalah ini tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak perlu menjadikan topik tentang tempat turunnya Nabi Adam ini sebagai perdebatan yang menguras tenaga. Adapun tentang wafatnya dan di mana makam Nabi Adam, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat. Masing-masing pendapat memiliki hujahnya masing-masing. Menurut keterangan Ibnu Asakir dari berbagai sumber, Nabi Adam dimakamkan di Al-Quds. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa kepala Nabi Adam di Masjid Ibrahim, sementara kedua kakinya di lembah Baitul Maqdis. Sementara pendapat lainnya menyebut Nabi Adam dimakamkan di India. Ketika terjadi banjir bah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, jenazah Nabi Adam dan Hawa dibawa serta oleh Nabi Nuh alaihissalam di dalam sebuah kotak dan kemudian dikuburkan di dalam Baitul Maqdis, sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Sementara menurut kitab Qasasul Anbiya menjelaskan bahwa Nabi Adam dimakamkan di antara Hebron dan Yerusalem di Palestina. Al-Quran menyebutkan nama Nabi Adam sebanyak 25 kali di berbagai surat. Wallahu a'lam bis-shawab.